Halo guys, balik lagi sama gue Putri Chandra Yulia di Kamis sebelum malam Jumat. Nah, video kali ini gue bakal menceritakan tentang kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Isabella Guzman. Pasti kalian ini gak asing banget, soalnya kasus pembunuhan ini viral banget, apalagi di Instagram, di TikTok, di Twitter. Kenapa sih kok bisa viral? Ya dikarenakan Isabella ini adalah wanita cantik, sumpah ya, mukanya tuh bener-bener cantik, tapi sayangnya dia adalah psikopat, yaitu dia ngebunuh ibu kandungnya sendiri. Dia itu menikam 151 kali di bagian kepala, coy. Bagian kepala, di bagian leher. Jadi nama lengkap dari Isabella ini adalah Isabella Yunmi Guzman. Nah, jadi dia itu lahir di Colorado, Amerika pada tahun 1995. Nama ibunya yaitu Yun Mi Hoy dan sedangkan bapaknya yaitu Robert Guzman. Jadi di masa lalunya itu adalah keluarga ini sangat harmonis, sangat bahagia. Apalagi Isabella dulu itu anaknya benar-benar rajin, pinter, nurut, sayang sama keluarga. Tapi sayang, keluarga ini tuh gak bisa lama. Orang tua dari Isabella ini banyak banget bersih paham, perbedaan pendapat, gitu-gitu yang mengakibatkan mereka ini bercerai. Jadi pada saat itu hak asuh anak dimenangkan oleh ibunya. Jadi Isabella ini hidup bareng sama ibunya. Gak lama dari perceraian itu, ibu Isabella ini punya pacar, coy. Yaitu namanya Ryan Hoy. Nah, gak lama dari pacaran itu, akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Wow, disitulah Isabella kesel parah sama ibunya. Bahkan dia tuh benci banget sama ibunya. Dia itu gak bisa lagi yang namanya dibilangin sama ibunya. Dia gak bisa lagi yang namanya nurut. Bahkan dia kasar itu mulai dari ibunya menikah. Karena Isabella ini gak mau posisi ayahnya itu tergantikan oleh siapapun. Meskipun orang tuanya ini udah cerai. Bahkan pada saat itu Isabella ini sempat berargumen sama ibunya. Dia tuh kayak punya masalah, padahal tuh masalah kecil banget. Tapi sampai-sampai nih Isabella tuh sampai menendang ibunya. Sampai yang dia tuh ngatain ibunya. Padahal cuma hal sepele. 28 Agustus 2013 ibu Isabella ini mendapatkan laporan, coy. Mendapatkan laporan kalau Isabella ini sering banget masukin laki-laki ke rumahnya. Di saat di rumah itu lagi gak ada siapa-siapa. Nah pada saat itu ya ibunya Isabella nih ya kaget kan, ya selaku orang tua gitu loh, anak gue berani banget sih gitu kan. Nah pada saat itu ibu Isabella ini berusaha untuk menegur anaknya. Dia tuh kayak menegurnya tuh dengan baik-baik. Tapi emang dasarnya ini anak bebel dan emang batu, gak bisa dikasih tahu kan. Nah itu sampai yang berselisih paham, mereka tuh berargumen gini. Akhirnya lo tahu, ibunya tuh dikatain sama Isabella. Bahkan ibunya tuh sampai diludahin sama Isabella, coy. Gila gak? Durhaka kalau kata orang tua mah kayak gitu ya. Kebesokan harinya pada tanggal 29 Agustus 2013, di saat ibu Isabella yaitu Yumni Hoy ini lagi ke kantor, si Isabella ini ngirim email dimana isinya itu kayak gini. Gue bakal ngebales apa yang lo lakuin. Ya jangankan orang tua, kita aja yang dapat email atau chat dari orang-orang kayak gitu aja kita masih panik ya. Apalagi ini adalah anak kandungnya sendiri yang kayak gitu, yang ibunya sendiri aja tahu nih anak emang bebel banget dan emang benar-benar kasar, emang benar-benar yang wah udah hitungannya mah udah nggak bisa kasih tahu lagi ya. Nah akhirnya ibu Isabella ini yaitu Yumni Hoy ini ngelaporin ke polisi. Dia bingung kan, dia mau ke rumah juga takut ya kan dengan ancaman yang kayak gitu. Akhirnya dia minta solusi lah gitu ke kantor polisi. Nah pas lagi disitu dia menceritakan semuanya. Dia menceritakan kalau dia dapat email diancam sama anaknya gitu-gitu. Terus pada tanggal 28 kemarin dia sempat berantem sama anaknya gini semuanya dia ceritain. Dan akhirnya polisi memutuskan untuk datang ke rumah Isabella. Pada saat polisi datang ke rumah Isabella, pas banget nih, yang ngebukain pintu adalah Isabella. Dan kagetnya itu ya adalah Isabella ini gak punya ekspresi yang kaget gitu kan ya.
wah polisi ada apa nih gini. Enggak, dia tuh pakai muka lempeng yang nggak punya dosa, ya udah biasa aja. Dengan lirikan yang super duper sinisnya, di situ polisi ini menasehati lo tuh nggak boleh kayak begitu sama orang tua lo, dia tuh yang ngelahirin lo kalau punya masalah mendingan diomongin dengan baik-baik gitu kan. Tapi si Isabella nih nggak ngeluarin satu kata pun, bahkan dia cuman lirik dengan lirikan yang sangat amat sinis, wajah yang sangat lempeng gitu kan. Terus yang endingnya tuh yang dia cuman gitu kan. Nah mungkin polisi ini yang oh oke nih anak, udahlah udah gue kasih tahu. Nah akhirnya dia nyuruh si Yum Ni-hoi ini selaku orang tua Isabella ini, pulang aja deh bu, pulang nggak apa-apa, anaknya udah bisa dikasih tahu kok gini, semuanya udah dinasehatin gini. Tapi si ibu Isabella ini masih takut, soalnya dia tahu banget anaknya ini kayak gimana. Karena dia tetap aja bingung kan, duh gue gimana ya nyari jalan keluar biar anak ini tuh apa ya bisa lah dikasih tahu dan gue tuh pulang tuh dengan tenang gitu loh. Dan akhirnya ibu Isabella ini langsung nelpon ke Robert Guzman, yaitu bapak si Isabella. Dia tuh cerita kalau kemarin tanggal 28 ini dia habis berantem sama anaknya, bahkan dia itu ngedapetin email gitu kan. Nah akhirnya oke, si Robert selaku ayah dari Isabella ini akhirnya ya udah gue bantuin lo ngomong, ntar gue nasehatin tuh anak. Nah akhirnya si bapak Isabella ini nelpon lah, dia mau nasehati semuanya sampai Isabella tuh nangis. Dia bilang ibu itu nggak sayang sama gue ya, ibu tuh egois, dia tuh kayak gini. Dia tuh mau ceritain kalau dia tuh kesel ibunya tuh menikah lagi gini. Dan akhirnya dia bilang ya gue salah dan gue mau berubah gini. Nah pas lagi mendengar kayak gitu, ayahnya merasa oh oke, fine, semuanya baik-baik aja coy. Dan akhirnya dia nelfon istrinya, oke lo bisa pulang, anaknya udah gue kasih tahu dan dia kayaknya udah mulai sadar gini. Oke lah ya. Oh ya maaf tadi itu mantan suaminya ya. Dan akhirnya si istri ini yaitu Yum Ni-hoi ini akhirnya pulang. Dan meskipun dia masih ada kaget banget, bukan kaget tapi takut banget ya. Pas lagi dia pulang, dia nggak pikir panjang, dia buka pintu, dia langsung lari ke lantai 2. Brok, dia langsung menuju kamar mandi. Dan ternyata Isabella menunggu kedatangan Yum Ni-hoi, ibunya dia sendiri, dan dikejarlah dia ke lantai 2, dikejarlah dia ke kamar mandi. Si Raihan Hoi ya bener ya? Raihan Hoi ini sampai dia tuh tadinya tuh emang nungguin si istrinya datang buat makan malam, dia tuh udah nyiapin semuanya, ya kan? Nah dia tuh ngedenger nih suara nih kencang banget nih, larian dari mana, dan akhirnya dia tuh juga ikutan lari. Dia ikutan cari nih sumber suaranya tuh dari mana gitu kan. Pas lagi dilihat ke lantai 2, semua ruangan di sana itu kebuka kecuali kamar mandi. Nah akhirnya Raihan Hoi ini langsung menuju ke kamar mandi, dimana kamar mandinya adalah pintu satu-satunya yang ketutup. Dia udah ngetok, "Yeay, buka Isabella, gue tahu lu di sana, buka Isabella," digituin kan. Terus ibininya juga, "Yun, gue tahu lu di dalam, buka pintunya gini." Tapi di dalam itu benar-benar nggak ada suara coy. Dia langsung terkejut. Di bawah kamar mandinya itu udah apa ya, lo tahu kan kalau kamar mandi ya itulah pokoknya ya, darah coy udah ngucur ke bawah gitu loh, paham gak sih? Itu sumpah ya. Dan saking selaunya si Isabella buka pintu, dia langsung yang dengan muka yang sangat amat lempengnya itu dia keluar dari kamar mandi yang ya udah pergi gitu loh, dengan bawa pisau, terus bajunya berlumuran darah gitu kan ya. Pas lagi dilihat istrinya udah meninggal. Lo tahu Isabella menikam ibu kandungnya sendiri sebanyak 151 tusukan di daerah. Bayangin coy, 151 tusukan. Bayangin gak tuh jadinya tuh kayak gimana gitu. Bener-bener sih
Setelah melihat mayat itu, Raihan akhirnya langsung nelpon polisi. Dan akhirnya Isabella ini ngedengar kalau si Raihan ini nelpon polisi. Dan akhirnya dia kabur, kabur. Nah dia tuh berhenti di salah satu minimarket gitu ya dekat rumahnya dia. Dia dengan keadaan yang udah berlumuran darah gitu, tapi dia bilangnya itu sama orang-orang sana tuh kayak ke kasirnya, ke pekerjaannya sana, kalau dia tuh habis diperkosa dan dia tuh lagi kabur gitu kan ya. Dan akhirnya dia minta pertolongan sama orang-orang sana kan. Dia dikasih air, dia dikasih anduk, dia minta ganti baju gini. Dan dia bilang, jangan kasih tahu siapa-siapa dan jangan kasih tahu polisi. Tapi sayangnya ini pekerja-pekerja minimarket percaya sama Isabella. Ya mungkin mereka terbius dengan kecantikan Isabella ya coy. Tapi kok mereka ngerasa nggak aneh gitu ya, kalau emang dia itu diperkosa ya seharusnya dia langsung lah bantuin dengan cara menelpon polisi gitu kan. Tapi mereka enggak gitu. Yaudah mungkin mereka punya pemikiran yang berbeda gitu kan ya. Beruntungnya pada saat itu Isabella ini ditemukan oleh polisi coy, meskipun sempat menjadi buronan selama 16 jam. Nah Isabella ini ditemuin di mana coba? Di garasi rumah orang. Bayangin tuh bocah ngumpetnya gimana coba? Ya kan? Setelah dari itu dia akhirnya langsung dibawa ke kantor polisi ya kan? Setelah dari itu Robert ini mendapatkan kabar kan, kalau anaknya itu ya kayak begitulah ya, memiliki sifat yang ya psiko gitu kan ya. Sumpah kasihan banget coy Robert ini. Robert gimana harus menerima kenyataan baru ditinggal istrinya, mantan istrinya. Terus abis itu harus menerima kenyataan kalau ternyata anaknya lah yang membunuh orang tuanya, membunuh ibunya gitu kan. Di situ sumpah ya gue kalau jadi Robert bener-bener depresi kali ya cuy. Tapi ya gitu lah. 30 Agustus 2013, Isabella ini langsung ditetapkan menjadi pembunuh dari ibu kandungnya yaitu Yoon Mi Hoy. Nah pada saat itu di pengadilan coy, ini yang lagi viralnya ya, titik viralnya tuh ada di pengadilan ini. Dimana pada saat itu dia ditetapkan menjadi pembunuh, tapi dia tuh mengekspresikan muka yang tidak bersalah, muka yang benar-benar lempeng gitu kan. Bahkan Isabella ini masih sempat melempar senyuman ke wartawan, ya kan? Dengan ngelirik wartawan, senyum nih gue kasih lihat videonya. Nah tuh kan, emang dasarnya emang bucinya cantik sih ya. Nah pada saat itu dia tuh ditanyakan, apa sih motif lu tuh apa gitu kan ya? Kok bisa lo tuh ngebunuh orang tua lo sendiri gitu loh? Dia tuh cuman simple jawabnya, itu bukan orang tua gue. Orang tua gue aslinya yaitu Cesela. Dan Cesela ini yang menyuruh gue untuk melakukan hal tersebut gitu. Cesela ini adalah orang tua gue yang sesungguhnya. Dia bilang kayak gitu. Jadi Isabella ini melakukan hal tersebut kayak kasar sama orang tuanya, ngeludahin orang tuanya, bahkan membunuh orang tuanya. Itu adalah suruhan dari ibu hayalannya. Untuk apa tadi? Untuk menyelamatkan dunia. Wow, imajinasi yang sangat cemerlang. Setelah hakim ngedengar semua omongan dari Isabella ini, akhirnya dia tuh menyerahkan ke dokter, ya kan? Dia minta diperiksa nih anak ada gangguan jiwa atau emang real begini gitu loh. Nah akhirnya oke lah, dia tuh langsung dikasih ke dokter, dia tuh diperiksa semuanya dan benar coy. Dia itu punya gangguan mental yaitu nih, maaf ya baca ya soalnya ya, namanya itu skizofrenia, yaitu dimana Isabella ini dapat gak bisa ngebedain mana dunia hayalan dan mana dunia fakta gitu. Kasian sih ya kalau kayak gitu ya. Dan akhirnya Isabella ini ditetapkan tidak bersalah. Meskipun dia membunuh ibunya, dia tidak ditetapkan menjadi tersangka. Karena ya itu Isabella ternyata ya memiliki gangguan jiwa, gangguan mental. Meskipun tidak dihukum, tapi Isabella ini langsung dikirim ke rumah sakit kejiwaan, yaitu di daerah Colorado, ya kan. Nah pada saat itu
ini coy, banyak banget kesaksian dari dokter-dokter ataupun perawat-perawat sana yang ngelihat Isabella ini suka tidur terus terlentang ngeliat ke atas gitu kan, sambil ngeliat-liat langit-langit kamar gitu kan. Dia tuh tiba-tiba ketawa, ngomong sendiri gitu loh, kayak yang ya punya hayalan sendiri mungkin ya. Karena kan emang sakit ya coy. Tapi pada saat ini Isabella itu nggak lagi ada di rumah sakit tersebut. Entah ya dia ditaruh di rumah sakit kejiwaan di mana atau udah dikeluarin atau udah sehat, bahkan amin semoga ya kan. Gue sendiri pun nggak tahu, gue pun udah ngeriset semuanya itu nggak ketemu gue. Ya mungkin kalian yang tahu keberadaan Isabella di mana langsung aja komen di bawah, dan gue butuh banget informasinya soalnya sumpah ya gue penasaran banget. Ya gue sih berharapnya Isabella sembuh ya coy ya, sehat. Dan seperti kita pada umumnya, seperti manusia pada umumnya yang tidak punya hayalan, bolehlah hayalan tapi kita harus membedakan hayalan mana, fakta mana ya kan, gitu. Itulah cerita dari pembunuhan sadis yang dilakukan oleh Isabella Yumni Gusman ya kan. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir, dan buat kalian jangan lupa subscribe dan like, comment, and share ke teman-teman kalian yang belum pada nonton tuh pastinya ya. Jangan lupa like ya. Makasih, bye-bye.